Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Amalfi Marsha Putri, yang kedua Rahel Brigita Putri Bintan, yang ketiga Melisa Putri Pangestika, yang keempat Ade Korunisha dengan judul Ketentuan Umum PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap dan contohnya. Menurut Peraturan DJP Nomor PER 16 PC 2016, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan dengan besar penghasilan yang dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian jenis pekerjaan dari pemberi kerja. Dalam pasal 12 ayat 3, bahwa pegawai atau karyawan tidak tetap yang memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan melebihi PTKP, maka perhitungan PPh 21 yang digunakan sama seperti perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Jenis-jenis upah yang diperoleh oleh karyawan tidak tetap. Yang pertama, upah harian yang diperoleh karyawan secara harian. Yang kedua, upah mingguan yang diperoleh oleh karyawan secara mingguan. Yang ketiga, upah satuan yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Yang keempat, upah borongan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Tentang ketentuan terkait PPh 21 pegawai tidak tetap. 1. Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika upah harian atau rata-rata upah harian kurang dari 450.000 per hari dan jumlah kumulatif dalam 1 bulan belum melebihi 4.500.000. 2. Rata-rata penghasilan atau upah sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. 3. Penghasilan atau upah tersebut bukan merupakan honorarium ataupun komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. 4. Dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar 450.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 5. PPh pasal 21 harus dipotong adalah sebesar upah atau saku harian atau rata-rata upah atau saku harian setelah 60 hari. Selanjutnya ada penghasilan kena pajak, PTKP pegawai tidak tetap. PTKP untuk pegawai tidak tetap adalah PTKP sebenarnya, yaitu sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun 54 juta rupiah dibagi 360 hari. Selanjutnya juga ada tarif PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Tarif PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atas penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah uang saku harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan. Tarif lapisan pertama pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas 1. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450.000 atau 2. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000 rupiah. 3. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dengan jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 10.200.000 rupiah. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Selanjutnya,
Contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Contoh 1 tentang upah borongan. Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp950.000. Pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Penyelesaiannya yaitu upah borongan sehari Rp950.000 dibagi 2 sama dengan Rp475.000. Upah sehari di atas sebesar Rp450.000, sehingga Rp475.000 dikurangi Rp450.000 sama dengan Rp25.000. Upah borongan terutang pajak 2 dikali Rp25.000 sama dengan Rp50.000. Jadi, PPh pasal 21 5% dikali Rp50.000 sama dengan Rp2.500. Selanjutnya contoh 2 tentang upah sehari tidak melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif sebulan tidak melebihi Rp4.500.000. Santoso berstatus belum menikah. Pada Juni 2017, ia bekerja sebagai buruh harian di PT Jaya Sentosa. Dia bekerja selama 8 hari dan menerima upah harian sebesar Rp400.000. Santoso menerima upah harian tidak melebihi Rp450.000. Sehingga upah dalam bulan Juni sebesar 8 dikali Rp400.000 sama dengan Rp3.200.000. Rp3.200.000 sendiri tidak melebihi Rp4.500.000. Jadi, Santoso tidak dikenakan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya. Selanjutnya contoh 3 upah satuan. Rizal Fahmi belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit persatuan yang diselesaikan yaitu Rp125.000 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja, dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp3 juta. Perhitungan PPh pasal 21, upah sehari adalah 3 juta dibagi 6 sama dengan 500.000. Upah di atas 450.000 sehari, 500.000 dikurangi 450.000 sama dengan 50.000. Upah seminggu terutang pajak, 6 dikali 50.000 sama dengan 300.000. PPh pasal 21, 5% dikali 300.000 sama dengan 15.000 per minggu. Kesimpulannya, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas merupakan pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau diselesaikan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tentang PTKP 2016, PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari Rp450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.